Jamaah Allah, mengingat hari ini adalah pertemuan terakhir untuk tahun sebelum memasuki bulan Ramadan, maka tentunya menjadi kepentingan kita bersama untuk mengingatkan diri kita semua, terutama menjelang bulan Ramadan. Yang pertama, kita tidak boleh bosan-bosannya membaca doa barokah Rajab, membaca doa barokah Syaban, membaca doa barokah Ramadan. Kita sering baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita semua tahu artinya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua, keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Syaban, dan keberkahan bulan Ramadan. Kita tahu artinya berkah apa? Ingat? Bulan yang lalu saya sampaikan, lupa. Kalimatnya berkah. Oh, itu cukup, boleh sedikit. Tambah iya. Boleh sedikit cukup. Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Ya, tambah kebaikan. Berkah. Itu berkah. Itu artinya apa? Tambah kebaikan. Ya. Ingat itu tambah kebaikan. Sudah tambah belum kebaikannya? Insya Allah. Jawa Timur kita. Nih siswanya nih omelin nih Bu Mayu. Tambah kebaikan. Ya. Yang jelas kita berharap tambah kebaikan itu setelah kewajiban kita tunaikan. Gitu ya. Ingat, tambah kebaikan itu setelah kewajiban kita tunaikan. Yang wajib tunaikan dulu. Maka Rasulullah berulang-ulang mengingatkan, terutama pada kaum perempuan yang sering disebut. Nih, lihat nih. Hei, perempuan itu disebut khusus oleh Rasulullah. Iya. Bukan bapak-bapak. Kenapa tuh khusus, Pak? Kenapa perempuan? Karena Rasul sayang pada kaum perempuan yang menjaga umatnya, menjaga generasi, menjaga karena Rasul itu nanti akan berlomba-lomba dengan umat sebelumnya, berbanyak-banyakan umat, bangga umatnya banyak. Nah, siapa yang menjaga umat Rasul? Perempuan. Maka dikasih hadiah. Ayyumam ro'atin. Kan dia ini saya ulang-ulang tuh biar menunaikan kewajiban dulu itu lebih penting daripada yang lain. Ayyumam ro'atin idza shallat khamsaha, ya, wa shamat sahraha, wa ata'at ba'laha, wa hafizat farjaha, dakhala jannah min ayyi abwabin sya'at. Ayyi mamra'atin, kalau laki-laki itu sebutnya imrun atau amrun. Ini ayyi mamra'atin, hei perempuan manapun. Coba nih, bapak-bapak lewat dulu. Mikir dulu. Dia perempuan manapun kerja, idza sholat khamsah, udah cukup, yang penting sholat 5 rakaat, 5 waktu, jangan dilewat. Ayyumam ro'atin,
sholat 5 waktu yang wajib. Dari masalah qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail nanti dulu kalau sholat yang wajib belum beres. Ingat itu. Kalau yang wajib belum beres nanti dulu sholat duha, sholat apa lagi yang saya kasih itu Tahajud. sholat tahajud nanti dulu, sholat tarawih nanti dulu. Yang wajibnya. Yang penting 5 waktu itu dulu. Iya. Nah kalau itu sudah selesai baru kita naikkan levelnya. Itulah namanya ziyadatul khair, tambah berkah. Ramadan kita sudah tunaikan aman 1 bulan, baru boleh nambah Senin Kamis, baru boleh nambah apa Senin Kamis? Daud. Pahrian Daud. Ayamul baik. Yang 3 hari tengah bulan boleh, Daud. baru puasa yang 7 hari 6 hari bulan Syawal. Wajib dulu. Jadi itu namanya kalau kita puasa Ramadan sudah aman 1 bulan, kok kita bisa nambah Senin Kamis, itu namanya berkah. Berarti ziyadatul khair. Kan gitu. Jadi sholat 5 waktu aman, puasa 1 bulan aman. Nah yang ketiga, yang ini saya ulang terus biar yang masih punya pasangan tak saling menjaga amanat pasangannya. Emang nggak punya. Ya, yang masih punya, yang sudah tidak punya, jaga amanat yang lain. Ya ibadah yang lain lah, ibadah kan banyak. Iya. Kan gitu ya. Karena itu juga menjadi persyaratan. Persyaratan baik kaulnya, terutama di kaulnya suami, perkataan suami selama itu kebaikan wajib ditaati. Tapi kalau berisi kemungkaran jangan ditaati. Rumusnya itu saja. Nah yang keempat, jangan lupa wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Ini khusus perempuan, karena Rasul sayang banget sama perempuan, maka disuruh menjaga kehormatannya. Perempuan itu kalau mau adu pahala paling banyak pahalanya, tapi karena sering lepas tidak menjaga kehormatannya, pahalanya merudul alias rontok. Maka kemudian kita memohon pada Allah Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Kita memohon agar kita dilindungi. Kita dilindungi, diberi keberkahan, diberi perlindungan agar tidak terjebak dalam amaliyah-amaliyah kefasikan atau dosa. Sehingga kalau kita nanti menghadap Allah bangga bahwa pahala banyak. Udu itu? Sumbut, ngaji tiap hari, seragam tiap minggu ganti, sumbut begitu. Menghadap Allah bahwa pahala banyak. Kan gitu. Itu yang disebut hafizat farjah. Makanya kenapa kita berdoa Allahumma barik lana, itu biar kita dilindungi oleh Allah. Setelah ini Rejab tanggal 28 hari ini, ya 28, sebentar lagi selesai. Kita memohon keberkahan bulan Syaban. Ingat, bulan Rejab Syahrullah, bulannya Allah, ya. Sementara bulan Syaban Syahri, maksudnya bulannya Rasulullah. Rasul punya bulan istimewa yang dimuliakan kedua setelah bulan Ramadan, itu bulan Syaban. Kata Aisyah bahwasanya
Rasul paling banyak puasa setelah bulan Ramadan itu puasa di bulan Sya'ban. Karena maka kemudian beliau nyebut inna Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku. Kenapa disebut bulanku? Karena saat itulah pertama bagi kita umat Rasulullah adalah masa-masa Sya'ban. Sya'ban itu orang tua kita sering disebut dengan bulan ruah. Ruah itu asalnya ruh. Ruh itu artinya menguap. Sya'ban itu artinya menguap, terbang. Maka bulan Sya'ban disebut sebagai bulan setoran. Maka orang tua kita biasanya nih, kalau orang Betawi nih, biasanya nih tiap bulan Sya'ban ruahan. Ya, kirim, bahasanya kirim doa selamatan. Kan itu biasanya gitu. Biasanya begitu. Karena sering disebut dengan bulan ruh. Karena saat itu diabsen, bahasanya bilang seluruh amaliyah kita dilaporkan, tahunan itu dilaporkan naik ke hadapan Allah. Dilaporkan. Maka disebut bulan Sya'ban, menguap, naik ke atas. Maka ini adalah Rasul bangga karena umatnya pada laporan. Ya Allah, ini loh umatku baik-baik. Ya Allah, ini umatku ini rajin ngaji tiap minggu. Ya Allah, ini umatku rajin ngaji tiap bulan. Ya Allah, ini umatku rajin semuanya. Rasul bangga, senang melihat umatnya kok baik-baik. Maka jangan dikecewakan. Kebahagiaan Rasul itu yang kita sudah bawa amal banyak kok pada merotoli, kan begitu. Itu yang kita khawatir Rasul sedih. Sudah diberikan keistimewaan. Hei perempuan-perempuan umatku, kamu ini saya kasih fasilitas khusus. Perempuan-perempuan nanti akan boleh masuk surga lewat pintu mana saja, keluar masuk nggak bakal tersesat. Bapak-bapak ikut emaknya saja nanti. Ikut emaknya. Kan gitu ya, bebas keluar masuk. Tapi tadi 4 itu dijaga. Nah sekarang karena kita itu saking cintanya, cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah, kita merasa tidak puas untuk beribadah, betul ya? Tidak puas untuk beribadah, maka pengennya nambah. Karena pengen nambah, perhatikan, kalau nambah yang wajib jangan diabaikan. Pokoknya luasnya itu, kalau mau nambah ibadah yang wajib jangan diabaikan. Tentunya yang wajib banyak selain sholat, selain puasa. Kan gitu ya? Yang masih punya anak kecil, yang masih punya pasangan, saling menjaga. Yang punya keluarga, ya kalau jadwalnya misalkan harus nyiapin buka, ya suami juga harus bantu nggak apa-apa, nggak bantu kebangetan. Nyiapin buka itu juga karena wajib, yang penting buka. Kalau yang banyaknya nggak wajib, banyaknya tidak wajib. Yang wajib yang penting itu menjadi pesanan buka. Jangan sampai gara-gara terlalu semangat qiyamul lail males masak nyiapin buka ataupun sahur. Kan gitu. Karena sahur itu, nyiapin sahur itu lebih afdol daripada sholat qiyamul lail. Kan gitu ya. Ya, itu yang penting itu. Jangan sampai gara-gara ngaji Quran, khatam bolak-balik, males ngapa-ngapain. Yang harusnya misalkan kewajibannya, apa ya kewajibannya? Kok kemudian tidak dilaksanakan gara-gara itu? Ya jangan sampai.
Jadi level ibadah itu nih, lihat yang wajib ya, lalu kemudian sunat, ada sunnah muakkad, lalu sunnah biasa, lalu sunnah muakkad, lalu ya sunnah biasa. Nah sebenarnya termasuk taraweh itu sunnah muakkad, tapi dia pahalanya kalah sama sholat ba'diyah. Pahala sholat taraweh, sholat ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya daripada sholat taraweh. Ya, makanya jangan kemudian terlalu semangat sholat taraweh, ba'diyahnya ditinggalkan. Kita itu kadang semangat tarawehnya, sholat wajibnya enggak. Jadi stratifikasi ibadah itu begitu. Kita itu baru dapat pahala kalau yang paling atas dilaksanakan, nah yang lainnya dia baru dapat pahala kalau yang ini sudah dilakukan. Ya, saya ingatkan begitu. Jadi makanya kemudian keberkahan Rajab, keberkahan Sa'ban, mulailah tambah ibadah kita dengan apa? Contohnya adalah latihan ba'diyah, qobliyah, latihan. Sehingga nanti ketika ditambah taraweh, berkahnya Ramadan, kita mampu melaksanakan sholat taraweh. Itu loh. Jangan saya melaksanakan taraweh, yang lainnya off semua. Ba'diyah, qobliyah off. Gara-gara taraweh. Jadi kita memohon keberkahan bulan-bulan itu di situ, ibadah kita makin naik kurvanya, kan gitu kurvanya. Nanti kalau biar nanti tanggal 1 Ramadan nggak kayak anak-anak lemes, maka Sa'ban latihan berpuasa meskipun Senin Kemis. Yang masih punya utang lunasin. Biar apa tadi? Ramadan itu tanggal 1 tetap seger. Kayak anak kecil tanggal 1 Ramadan libur sekolah. Kalau kita Ramadan kok ikut libur, itu kita kayak anak kecil. Kan begitu. Maka puasa kita jangan seperti puasa anak kecil. Itu penting. Puasa kita jangan sampai kayak puasa kecil. Hari pertama puasa tidur dari pagi sampai itu namanya puasa anak kecil. Untung aja wajib, jadi nggak dosa tidur. Kalau puasa sunat lalu tidur dosa. Puasa sunat tidur, pekerjaan-pekerjaan wajib diabaikan, malah tidak berpahala. Untung aja Ramadan itu wajib, jadi kalau tidur bisa jadi nggak dosa. Iya, dikit pahalanya. Dikit pahalanya. Makanya kalau misalkan mohon maaf nih, misalkan saya ini puasa sunat, saya tidak menyarankan semua mengikuti saya kalau belum selesai di wajibnya. Kalau misalkan saya kok puasa lalu malas kerja dalam puasa, maka saya dapat dosa karena puasa. Saya kok gara-gara puasa males ngajar, maka saya berdosa ketika berpuasa. Wong puasanya puasa sunat biasa, kan begitu. Makanya nggak usah ngikuti. Kalau belum bisa nggak usah. Yang penting istiqomah di dalam wajib, ya. Istiqomah di dalam yang wajib. Kalau udah istiqomah, tambah istiqomah dengan yang sunat, maka insya Allah itu yang disebut dengan berkah. Nah ini nih mulai Sa'ban, sebulan Sa'ban, lalu Ramadan. Kita perhatikan betul kurvanya, kurva amal kebaikan kita. Jadi nggak usah begini, yang penting begini, yang penting istiqomah. Wa in qalla, istiqomah meskipun sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Ngapain sholat? Misalkan qiyamul lail sampai 10 rakaat habis itu ngeblak. Kan begitu. Jadi yang penting istiqomah meskipun
sedikit. Itulah yang kita pinta kepada Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, yaitu apa? Keberkahan, tambahnya kebaikan. Ibadah kita tambah baik, kan dia amal ibadah kita tambah keren. Jadi ziyadatul khair. Dapat rizki juga tambah baik, kan begitu. Ciri rizki yang berkah tadi, orang makan lalu kemudian punya semangat untuk beribadah, sehat, itu namanya berkah. Jadi nggak penting banyak, yang penting berkah. Pengennya banyak, Syukur banyak dan berkah. Kalau sahur Berkah itu, pentingnya sahur, karena kan ada yang malas sahur. ya. Ya, pentingnya sahur gimana tuh? Iya. Sahur itu menjadi, nah ini puasa ya. Sahur itu kenapa juga sunnah muakkad? Baik. Karena nanti kalau orang itu siangnya kok tidak kuat, jangan beralasan karena saya tidak sahur. Jadi sahur itu secara psikologis mendukung kita, malu nanti nggak kuat karena tadi udah sahur. bocah. Kalau saya justru kalau sahur malah nggak enak tuh. Ya. Malah gitu. Lain-lain. Lebih baik nggak sahur. Ya itu udah lain lagi. Lagi judulnya. Saya mau bikin Sebenarnya begini, ini logika, sebenarnya lagi pengen diisi. logika. Segini, ini tuh karena orang Manusia kaya. otak itu pusat kendali kita. Iya. Dia punya namanya cairan. Yang cairan itu bisa mengendalikan kondisi badan kita. Makanya kadang ada orang yang sakit, tapi kemudian dia batinnya, aku sehat. Atau orang banyak utang, lalu batinnya, aku bahagia. Lalu kemudian terstimulasi, dia menjadi bahagia. Lalu ketika sakitnya hilang. Itu karena stimulasi otak. Nah, sama dengan puasa. Orang kalau sudah niat puasa dari awal, kenapa penting niat itu diinapkan? Niat itu diinapkan malam. Itu minimal ini sudah otak itu dikendalikan, sehingga nanti ketika sahur itu sudah mengkondisikan perut. Sebenarnya gitu. Jadi pentingnya niat malam itu nanti akan mengkondisikan badan kita, termasuk ketika sahur. Ya tapi kalau tetap nggak enak ya memang perutnya. Barangkali harus diet. Tapi jangan sampai gara-gara nggak sahur lalu menyalahkan, saya nggak kuat karena tadi nggak sahur, gitu ya. Oke, barangkali itu sebagai pesan terakhir kita sebelum atau menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ingat betul dan kita betul-betul dapat keberkahannya bulan Rajab, bulan Sya'ban, sehingga bulan Ramadan terasa kita itu panen. Kalau kita sudah siap, karena bulan Sya'ban itu bulan pratak, bulan menguning ibarat padi, maka Ramadan itu adalah bulannya panen. Mudah-mudahan kita bisa memanen, menikmati nikmatnya ada bulan Ramadan. Karena banyak dari kita itu tidak bisa menikmati kemuliaan bulan Ramadan. Banyak. Dan kadang juga kita saya sendiri kadang juga tidak bisa menikmati bulan Ramadan. Oke, barangkali itu yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari majelis ilmu yang kita hadiri pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita maksud qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, lakal hamdi ya Allah Rabbana ya Maulana ya Ma'bud.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wa akhir sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi kafi masjida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karimi wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warham kama rabbana shighara wa li abaina wa ummatina wa asdaq jaddat masyhur mu'alimin jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruquna tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma innaka anta ta'lamu sirrana wa alaniyatina fa aqbil ma'dziratina Allahumma aslih lana dinana alladhi asmata amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna wa ja'al hada ziyadatan fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan min kulli syarr Allahumma tafana muslimin wa ahyina muslimin wa ahikna bis salihin wa khanzaya wala maftunin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah minna minkum taqabbal ya karim kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.